aktivis perempuan di seluruh Nusantara. Hari ini K2N KSBSI hadir dengan bentuk yang berbeda, sebuah perjuangan yang dilalui melalui training dan pelatihan. Hari ini kita menggelar sebuah training dengan tema Gender Counselor Training yang bertujuan untuk menciptakan kader-kader konselor yang handal dan profesional. Untuk itu, kita ikuti. Selamat datang untuk para tamu undangan Gender Counselor dengan peserta 10 federasi, yaitu dari Federasi Kami Parho, Gartek, Lomenik, FPA, Esdikari, IKES, Nikuba, FKUI, FPE, dan Bukatan. Baik, acara hari ini bertujuan mencetak advokat-advokat perempuan yang handal dan profesional. Cara kami buka yaitu dengan pembukaan. Kita bersama-sama membacakan hamdalah. Pembukaan yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Suhardi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih atas koordinasinya, dan karena situasi seperti ini jadi hanya 3 K2P yang kami undang Bu Presiden. K2P DKI sudah pasti karena tuan rumah, kemudian K2P Banten dan K2P Jawa Barat. Jadi Jawa Barat belum nyampe. Nah, kita berharap kegiatan ini setelah saya berkoordinasi dengan konselornya bilang, Bu, kalau training gender konselor itu materinya untuk 3 hari. Ibu Ketua K2N, Ibu Emma Lilevna Esa. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Ibu Presiden sekaligus pembukaan acara ini. Ibu harus silakan, kami persilakan. Tangan untuk kita semua. Yang ini saya membuka Gender Counselor Training dengan judul mencetak kader Gender Counselor KSBSI yang handal dan profesional. Dibuka dengan resmi. Untuk melangkah acara selanjutnya yaitu brainstorming yang akan dibawakan oleh Bapak Martua Raja Siregar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nggak tahu nggak apa itu IUEE? Terti gitu. IEOI, IIAP, IUEE. Itu singkatan dalam bahasa Prancis, yang kedua itu dalam bahasa Belanda, yang ketiganya itu yang IUE itu dalam bahasa Inggris. Tahu kan IUE apa? Itu sebuah lembaga yang didirikan oleh Serikat Buruh Partner kita di Belgia, namanya CVCC pelatihannya, ya. Baik, semoga kawan-kawan sukses dan banyak hal yang didapatkan dari acara training ini dan bisa menjadi konselor yang handal dan bisa membela hak-hak perempuan di tempat kerja. Ya, saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu masuk ke materi terkait dengan Komnas Perempuan yang akan disampaikan oleh Ibu Dela. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, kawan-kawan sekalian, di depan kita ini ada seorang tokoh Komnas Perempuan, ya, yang sudah melalang melintang kemana-mana, ya, termasuk ke Bonapasogit, ya, menyampaikan materinya tentang bagaimana kira-kira data yang pun oleh Komnas Perempuan terkait tentang kekerasan terhadap perempuan, dan mungkin nanti Bu Dela bisa menyampaikan kira-kira terhadap bagaimana kira-kira pandangan Komnas Perempuan terhadap kekerasan khususnya terhadap pekerja-pekerja perempuan selama ini. Lebih silakan. Terima kasih.
Makasih Bang, aku panggil Abang aja. Kak Emma, K2N untuk bicara soal data nasional kekerasan terhadap perempuan, tapi nanti saya juga akan bicara soal khususnya karena kita dari organisasi perburuhan, saya akan bicara juga data kekerasan terhadap pekerja perempuan yang datang ke Komnas Perempuan juga. Tapi gender, jadi saya pakai pasal 1 Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 93. Kekerasan terhadap perempuan, walaupun kita ngomong gender itu bukan ngomongin perempuan, tapi kekerasan terhadap perempuan sudah bilang dari definisinya bahwa ini adalah setiap kekerasan berbasis gender. Jadi karena gender ini, walaupun tadi ya gender ini tidak hanya bicara soal perempuan aja, tapi setidaknya dari definisi sudah bilang kayak begini. Ranahnya itu teman-teman fisik, seksual, psikologis atau penderitaan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Rosda Silaban, Presiden KSBSI. Saat ini kami sedang melakukan training di hari pertama dan sampai besok tentang gender konselor. Kenapa ini dilakukan saat ini? Karena memang ini adalah isu yang sangat krusial dan penting akhir-akhir ini, walaupun sudah ada konvensi ILO nomor 190 yang sudah menjadi konvensi bulan Juni 2019, tapi sampai saat ini persoalan gender di tempat kerja dan kekerasan-kekerasan lainnya masih terjadi. Saya sih menyoroti karena memang isu ini masih kurang begitu hangat dan begitu peduli di kalangan masyarakat dan juga di kalangan serikat buruh. Pemahaman gender sendiri juga masih belum maksimal diketahui, dan ini akan selalu kami kampanyekan dan sering-sering kami lakukan melalui sosialisasi, diskusi-diskusi, membership meeting, dan juga kampanye-kampanye yang kami lakukan setiap ada kegiatan-kegiatan, misalnya di training kah, apakah di kesempatan yang lain, tapi kami menyelipkan sebuah acara yang memang menjelaskan apa sih gender based violence ini, apa sih isu gender ini, kenapa harus dipelajari oleh serikat buruh, kenapa harus masyarakat harus mengetahuinya, dan ini sangat perlu saya kira karena KSBSI sudah lama membuat ini masuk menjadi sebuah training, dan kami memang memiliki komite kesetaraan gender dan mereka senantiasa membuat acara-acara seperti ini, training dan kampanye, dan juga membuat survei bahkan riset tentang ini. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang memang belum terungkap sampai saat ini, apakah itu karena di tempat kerja, apakah misalnya karena laki-laki dan perempuan atau sama perempuan. Intinya pemahamannya adalah kurang dimaknai oleh masyarakat dan serikat buruh. Sebenarnya kekerasan itu apakah memang karena kita disentuh atau karena memang kita tersakiti secara emosional atau seperti apa. Jadi itu masih perlu kampanye dan juga pendalaman yang masih lebih dalam lagi. Banyak kasus yang dihadapi perempuan, tentunya ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat pribadi. Kasus-kasus yang bersifat pribadi seperti KDRT, pelecehan seksual di tempat kerja adalah kasus-kasus yang harus dilindungi privasi korbannya. Sehingga tujuan konseling ini dibuat agar K2P kami dan konselor federasi itu memahami bagaimana membimbing seseorang, bagaimana menjaga kerahasiaan seorang korban, dan bagaimana mengarahkan seorang korban untuk memulihkan trauma dia dari kekerasan, tetapi kemudian korban itu terlindungi privasinya di depan umum, baik di media sosial maupun di lingkungan masyarakat. Itulah tujuan kenapa Komisi Kesetaraan Nasional KSBSI melakukan kegiatan training gender konselor. Jadi mencetak konselor-konselor KSBSI yang siap untuk mendampingi korban-korban kekerasan, baik kekerasan di tempat kerja maupun kekerasan di dalam masyarakat.
Ya, berbicara mengenai pandemik ini adalah sesuatu yang global ya, yang terjadi pada semua negara dan tidak saja kepada pekerja tetapi dalam kelompok masyarakat pada umumnya. Karena COVID ini tidak mengenal pekerjaanmu apa, jabatanmu apa, di mana kamu bekerja, semua mendapat dampak dari COVID ini. Dari segi ketenaga kerjaan juga yang paling terutama anggota-anggota KSBSI di bidang garmen, pariwisata, hotel yang mereka mendapatkan dampak dari COVID ini berupa pemutusan hubungan kerja. Nah, ini suatu tantangan yang berat dalam kita melakukan kampanye kesetaraan gender, karena kemudian kita bicara hak suami dan hak istri atau peran yang mereka lakukan di dalam rumah tangga, semua menjadi berubah. Ada data dari Komnas HAM bahwa justru yang lebih bertahan di dalam pandemi ini adalah perempuan. Perempuan bisa beradaptasi. Teori Darwin mengatakan bahwa yang mampu yang menang dalam satu situasi adalah orang yang mampu beradaptasi, sehingga tantangan bagi perempuan adalah mereka bisa beradaptasi untuk menyambung hidup dalam hal membantu meringankan beban ekonomi. Tetapi tantangan lain adalah kesetaraan gender dalam arti bahwa banyak kasus-kasus kekerasan yang mereka terima, seperti tadi data dari Komnas HAM bahwa di tengah pandemi ini meningkat 50% dalam tahun 2020 laporan kekerasan dihadapi bagi perempuan. Jadi ini tantangan bagi kami. Di satu sisi kami berjuang untuk kesetaraan gender, tetapi di sisi lain kemudian beban ganda, double burden dari perempuan itu menjadi meningkat karena dia menyesuaikan diri lagi untuk mencari tambahan keuangan atau ekonomi dari sektor lain atau pada saat dia di PHK. Jadi dia tetap bekerja, dia tetap mengurus anak, mengurus keluarga, tetapi harus mencari uang juga di luar. Apalagi kalau ketika suaminya juga ikut ter-PHK, dua-duanya kena PHK. Tetapi kemudian data Komnas HAM bahwa perempuan yang lebih kuat beradaptasi, sehingga perempuan yang kemudian mencari pekerjaan lain ketika dia kena PHK. Nah, tantangan lain bagi kami adalah bagaimana kami meyakinkan anggota-anggota kami atau khususnya perempuan bahwa mereka terus memperjuangkan kesetaraan gender di rumah tangga, di tempat kerja. Padahal di satu sisi situasi pandemik membuat mereka untuk tidak bisa lagi mempertahankan kesetaraan gender, karena gender sudah tidak dipikirkan lagi. Yang dipikirkan adalah bagaimana bisa bertahan hidup di tengah situasi ini. Jadi yang kami lakukan kepada anggota kami adalah tetap mempertahankan prinsip gender di dalam kehidupan sehari-hari, dan di tempat kerja bagi mereka yang masih bekerja tetap berperilaku yang protokol COVID karena situasi COVID, tetapi juga tetap berkonsultasi dengan lembaga-lembaga atau dengan K2N atau K2P di daerah untuk mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan khususnya perempuan yang mereka hadapi. Jadi tidak saja yang ketika masih bekerja, tetapi yang sudah di tempat di dalam rumah tangga yang tidak bekerja lagi, karena kita mengadvokasi perempuan bukan saja perempuan bekerja tapi perempuan non pekerja. Tantangan lainnya yang kami dapati juga bahwa kurangnya tenaga-tenaga ahli atau konselor kami di tingkat daerah yang mampu untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik secara surat menyurat, online, WhatsApp, kami memperkuat kader-kader kami di daerah untuk membekali mereka, menambah kapasitas diri mereka untuk melakukan konseling atau melakukan pendampingan kepada anggota kami baik yang korban kekerasan ataupun yang sementara kurang lebih mengalami tetapi kemudian malu untuk mengungkapkannya. Nah, itu tantangan terberat kami. Dan tantangan terberat lainnya adalah mungkin kebiasaan kita adalah melakukan training langsung, sehingga kalau training online terkadang hasilnya kurang bagus, terkadang pembicaranya terputus-putus. Jadi tantangan kami adalah melakukan sosialisasi program atau kampanye anti kekerasan berbasis gender ini juga mengalami kendala dari segi tatap muka langsung dengan anggota kami di daerah dan pengurus-pengurus kami.
Jadi ketika teman-teman sudah berkomitmen untuk membentuk komite pengaduan kekerasan di tempat kerja, menurut saya yang harus disiapkan pedoman. Dari awal adalah pedoman penerimaan pengaduan. Ini penting teman-teman. Bagaimana cara teman-teman mendengar ketika ada pengaduan, itu juga ada tekniknya, teknik mendengar. Mendengarnya nggak cuma dengan telinga, tapi juga dengan hati. Bagaimana kita mendengar korban gitu. Bagaimana kita tidak menginterupsi korban atau menunjukkan sikap seperti tidak mendukung korban. Itu kita belajar kenapa kita perlu belajar soal konseling, soal psikologi korban gitu. Yang selanjutnya adalah yang perlu juga ketika kita akan membuat komite pengaduan itu adalah pedoman pencatatan. Jadi dalam pedoman pencatatan itu teman-teman menuliskan data korban selengkapnya, data pelaku selengkapnya, kemudian juga kronologis yang terjadi apa. Dan yang terpenting dari sebuah pencatatan adalah kebutuhannya korban. Jadi karena kita sebagai komite itu akan bekerja atas nama korban atau dengan kepentingan terbaik untuk korban, artinya kita harus tahu betul-betul kebutuhannya korban apa. Bukan keinginan kita, tapi kebutuhan korban. Itulah yang nanti akan jadi strategi kita untuk melakukan advokasi kepada korban, yaitu untuk kepentingan terbaiknya bagi korban. Yang selanjutnya juga adalah yang terakhir ini adalah pedoman penanganan. Teman-teman juga harus punya pedoman ini, bagaimana cara menanganinya, entah itu dalam internal perusahaan misalnya, atau karena ini sudah ranah hukum juga penanganannya harus ke ranah hukum dan sebagainya. Saya pikir itu. Jadi teman-teman memang harus siap sekali dengan pedoman-pedoman ini. Dan semuanya ini bisa dipelajari, bukan sesuatu yang sulit. Dan semua ini kalau dalam pengalaman saya pakai jam terbang gitu. Bagaimana kita sering menerima korban, bicara dengan korban, dengan sendirinya perspektif korban, kepedulian terhadap korban itu akan tergali dengan sendirinya dengan jam terbang tadi yang saya bilang gitu. Dan semua ini pakai proses, saya juga pakai proses. Terima kasih.